Assalamualaikum semuanya, mau mimin gaskan lagi bosku. Bab 41-42. CEO dingin dan gadis malang. Mobil yang dikendarai Sean Samapi di depan mansion kedua orang tuanya, diikuti mobil yang ditumpangi sang adik. Pria itu turun dari mobil dan membukakan pintu untuk sang istri. "Makasih mas," ucap Anaya. "Lia sayang. Masuk ya. Aku kembali ke kantor." "Jangan kemana-mana dulu sebelum suasana kondusif," jawab Sean mengecup kening sang istri. "Ya mas." Balas Anaya tersenyum lalu meraih punggung Sean dan menyalaminya dengan takzim. Anaya memasuki mansion diikuti Sina, yang dari tadi berdiri di dekat mobilnya melihat keromantisan sang kakak. La senang melihat hubungan keduanya semakin ada kemajuan. "Sina jangan keluar dulu untuk hari ini, di rumah aja," teriak Sean sebelum memasuki mobilnya kembali. "Iya kak," balas Sina. Sean melajukan mobil menuju markas untuk merampungkan rencananya. La tak mau lagi menunda membuat ia tak tenang mengingat sang istri yang menjadi incaran. Sean memasuki bangunan yang ia jadikan markas. Tampak orang-orang yang sudah ia pilih menyambut kedatangannya. Di sana Morgan sudah setia menunggunya. "Bagaimana?" tanya Morgan. "Aman. Anaya sudah di mansion," jawab Sean. "Syukurlah. Kita harus bergerak cepat," seru Morgan diiyakan oleh yang lainnya. "Baiklah aku serahkan padamu," jawab Sean. "Tapi jika dipikir-pikir bagaimana kalau kita ikut sertakan Anaya dalam rencana ini? Agak berisiko tapi bukankah target mereka adalah Anaya bukan kamu Sean?" usul Morgan. "Jangan bercanda Morgan. Aku tak mau istriku celaka," jawab Sean dengan sorot mata tajam, yang kurang suka dengan usulan sahabat sekaligus asistennya itu. "Ayolah Sean, target mereka adalah istrimu. Kita akan melindungi Anaya. Di sini kamu," dan berdiri tak jauh dari Anaya, seolah-olah menerima telepon dan mengabaikan Anaya. "Dan di saat mereka keluar kita sergap," ujar Morgan. "Cek. Harus ya," jawab Sean yang tampak galau. "Demi keselamatan istrimu Sean," jawab Morgan. Sean menyugar rambutnya ke belakang merasa dilema dengan semuanya. Dia ingin menangkap pelaku sebelum sang istri celaka. Tapi melibatkan sang istri langsung ia merasa ketakutan rencananya tak berjalan mulus dan berakibat celakanya sang istri. "Bagaimana Sean, waktu kita tinggal sedikit, jangan sampai musuh bergerak lebih dulu," ucap Morgan. "Huf. Baiklah," putus Sean pada akhirnya. "Tunggu apa lagi, kamu jemput Anaya sekarang," ujar Morgan. Dengan langkah lesu, Sean memasuki mobilnya kembali ke mansion menjemput sang istri. Entah kenapa perasaannya tiba-tiba tidak enak. Setibanya di mansion Sean langsung menemui sang istri. Tapi ia sungguh terkejut saat sang adik mengatakan kalau kakak iparnya itu lagi ke minimarket. "Kenapa gak kamu temani Sina?" ujar Sean yang mulai murka. "Udah kak. Tapi Kak Naya gak mau, katanya cuma sebentar," jawab Sina memberengut kesal karena Sean membentaknya. "Sejak kapan perginya?" tanya Sean. "Udah agak lama sih sepeninggal kakak tadi," jawab Sina yang sedikit takut melihat ekspresi kakaknya. "Apa? Harus udah balik kan?" ujar Sean yang mulai gelisah sang istri tak kunjung kembali. "Telepon aja Sean," usul Nyonya Anita yang juga cemas, dengan keadaan menantunya yang belum kunjung pulang. Apalagi ini pertama kalinya wanita itu keluar sendirian. Sean segera menelepon sang istri. "Namamu sayang," panggilannya yang kunjung diangkat oleh sang istri. Berkali-kali pria itu menghubunginya namun nihil tak kunjung diangkat. Pria itu makin panik, perasaannya tak enak. "Bagaimana Sean?"
Tanya Nyonya Anita menghampiri sang putra yang terlihat panik. Pria itu menggeleng pelan sebagai jawabannya. Cek GPS-nya Sean, ujar kakek alatas. Baru saja ia akan mengecek GPS sang istri, ponselnya berdering. Pria itu segera mengangkat panggilan dari nomor yang tak dikenal. Sean, halo. Halo Sean. Apa kabar Pasti kamu lagi mencari keberadaan istrimu bukan? Sean menggeram pelan saat mendengar suara yang ia kenali di seberang sana. Sean, jangan macam-macam kamu. Hahaha. Istrimu sungguh cantik Sean, bagaimana rasanya ya? Dia memiliki mangga yang sangat menantang dan menggoda. Sean, seujung kuku kau menyentuh istriku, akan aku lupakan kau adalah teman masa kecilku. Oh, teman. Aku rasa pertemanan kita sudah berakhir beberapa tahun yang lalu. Sean, jangan kurang ajar kamu. Mas, tolong. Sean semakin mengeraskan rahangnya, saat mendengar suara yang ia kenali yang tak lain istrinya. Kau belum percaya. Sean, apa maumu? Gampang. Tinggalkan wanita ini dan menikah denganku. Sean semakin emosi saat suara wanita di masa lalu yang paling ia benci mengusiknya. Sean, dalam mimpimu. Baiklah jika begitu, wanita ini akan melayani anak buahku sampai mereka puas. Istrimu kuakui sangat cantik, sekalian cake-nya, biar bengkak. Sean, kau salah memilih lawan Nona. Klik. Sean mendapatkan pesan dari bodyguard yang mengawasi Anaya, kalau mereka sudah dilokasikan tempat Anaya disekap. Namun tak bisa berlangsung bergerak karena penjagaan cukup ketat. Mereka kalah jumlah. Bagaimana Sean? Tanya sang ibu yang tampak begitu khawatir. Anaya diculik jawab Sean. Apa? Ya Tuhan. Ucap Nyonya Anita memeluk sang putri. Lah begitu syok karena hal yang ia takutkan terjatuh juga. Kakek alatas terenyuh mendengar kalau cucu menantunya tidak baik-baik saja. Sean segera menelepon Morgan ingin segera ke lokasi untuk menyelamatkan Anaya. Pria itu segera menuju mobilnya setelah berpamitan dengan sang ibu dan kakeknya. Mereka ikut mendoakan agar Sean bisa membawa menantu mereka kembali dengan selamat. Tak lama Sean tiba di lokasi bersamaan dengan Morgan yang juga turun dari mobilnya. Mereka langsung melumpuhkan satu persatu anak buah Amar dibantu orang-orangnya. Kini gedung tempat penyekapan Anaya sudah dikepung oleh orang-orang Sean dan juga pihak kepolisian. Morgan memutuskan untuk menghubungi pihak kepolisian untuk menjaga segala kemungkinan. Karena ini sudah ranah kriminal. Sean langsung memasuki gedung itu dengan hati-hati, diikuti oleh para bodyguard di belakangnya. Sebelumnya CCTV yang ada di luar gedung itu sudah diretas oleh Morgan. Semakin memasuki gedung itu, samar-samar pria itu mendengar percakapan diringi dengan tawa dari wanita yang ia kenal. Sean melumpuhkan satu persatu penjaga, dengan obat bius dosis tinggi agar gak menimbulkan suara. Dari kejauhan Sean melihat wanitanya diikat, dan direcoki minuman entah minuman apa Sean tak tahu. Darahnya mendidih saat ia melihat seorang pria menitiga entuh istrinya itu. Saat Sean akan berjalan ke arah sana, polisi sudah menyergap duluan dan memborgol para tersangka. Pria itu ingin menghajar orang-orang yang sudah berani mengusik hidupnya. Amar dan seorang wanita yang ia kenali terkejut dengan kedatangan polisi. Mereka tak menyangka jika Sean dengan mudahnya menemukan mereka. Sean, sampai kapanpun aku takkan pernah menjadi milikmu Sekar. Harusnya kau tahu itu dari awal,
desis Sean menatap nyalang wanita yang dulu menjadi teman masa kecilnya. Apa kurangku Sean? Bahkan aku tak kalah cantiknya dengannya, tunjuk Sekar dengan dagunya ke arah Anaya yang bergerak gelisah. Sekar telah diborgol oleh pihak kepolisian. Kurangmu banyak, salah satu ini berani berbuat kriminal demi cinta semu, ucap Sean segera menghampiri sang istri yang membuka ikatan pada tubuhnya. Mas panas lirik Anaya yang tanpa sadar bewedas membuka Pak 4 iannya. Bab 42. Naya stop. Sean langsung membuka jasnya dan menutupi tubuh sang istri, karena leting depan gaunnya hampir turun oleh kelakuan tak sadar Anaya. Sekar tersenyum miring, walau ia sudah diborgol namun tampaknya wanita itu tak menyesal sedikitpun. Meski rencananya gagal, paling tidak ia sudah membalaskan sakit hatinya, melalui Anaya dengan membuat wanita itu tak berdaya sekarang. Sean langsung membopong tubuh Anaya keluar dari bangunan itu, meski kurang fokus karena Anaya terus menempelkan tubuhnya ke tubuh Sean. Sean langsung meletakkan Anaya di dalam mobil meski wanita itu tak mau lepas dari Sean. Apa yang terjadi Sean? Tanya Morgan saat Sean menutup pintu samping mobil setelah meletakkan Anaya. Istriku tak baik-baik saja Morgan. Kayaknya direcoki obat per 4 engsang, untung aku cepat datang, curhat Sean bersamaan polisi membawa Amar dan Sekar keluar dari bangunan itu dengan tangan terborgol. Sean langsung menghampiri Amar dan memberikan bogeman mentah tepat di rahang pria itu. Semua orang terkejut melihat aksi Sean termasuk Morgan. Pria itu langsung menahan tubuh sahabatnya itu. Sudah Sean, kita serahkan semuanya pada pihak kepolisian. Anaya butuh pertolonganmu saat ini, ucap Morgan. Sean tersadar jika Anaya tidak baik-baik saja saat ini. Pria itu segera berlari menuju mobilnya. Dan benar saja istrinya itu tampak mengerang, mengusap seluruh tubuhnya yang begitu terasa panas dan menyiksanya. Gaunnya sudah hampir terbuka keseluruhannya. Cari hotel terdekat Sean biar ini semua jadi urusanku, teriak Morgan dari kejauhan yang pasti tahu efek dari obat itu. Sean langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang kemudi. Anaya langsung menempelkan tubuhnya pada Sean, membuat pria itu cukup blingsatan juga melihat tubuh pelos sang istri. Nay, sabar kita cari hotel terdekat. Oke, lirik Sean menggeram tertahan saat Anaya berusaha menaiki tubuhnya. Pria itu memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi menuju hotel miliknya yang tak jauh dari lokasi. Anaya terus berusaha meraih tangan Sean agar menyentuh tubuhnya. Pria itu semakin tak fokus saja karena tingkah agresif sang istri di luar kesadarannya. Akhirnya mobil yang dikendarai Sean sama Pi juga di hotel berbintang. Pria itu segera merapikan pakaian Anaya meski wanita itu menolak. Setelah hampir rapi, Sean segera meraih jasnya yang tergeletak di bawah kaki sang istri dan menutup tubuh Anaya yang masih terbuka. Pria itu segera menggendong Anaya ala bridal style menuju kamarnya di hotel itu. Semua karyawannya cukup terkejut, melihat kedatangan sang CEO dengan menggendong seorang wanita yang mereka yakini istri CEO. Manajer hotel langsung menghampiri sang bos, namun baru akan mendekat ia sudah mendapatkan tatapan tajam dari Sean. Manajer hotel tahu jika sang tuan tak mau diganggu apalagi kondisi sang istri dalam gendongan tuannya tampak tak baik-baik saja. Sean berjalan begitu saja menuju lift dengan sikap datarnya meski Anaya tampak mendusel-dusel wajahnya pada rahang Sean. Membuat pria itu hampir kehilangan kendali namun otak warasnya masih bekerja. Tak mungkin ia membalas serangan sang istri di dalam lift. Hatinya cukup kesal pada sang istri yang tak mendengarkan ucapannya agar berdiam diri di rumah.
Sesampainya di kamar pribadi miliknya di hotel itu, Sean menurunkan Anaya dengan pelan. Namun saat Sean akan beranjak, Anaya menarik tubuhnya, sehingga pria itu berada di atas tubuh istrinya. Anaya langsung menyerang bibir sang suami dengan rakusnya. Obat itu benar-benar telah bekerja membuat Sean mau tak mau harus membantu sang istri lepas dari rasa sakit yang menyiksa. Pria itu menyentuh sang istri begitu lembut walau Anaya penuh dengan gairah tinggi. Tapi lama-kelamaan, Sean ikut terpancing akibat ulah sang istri dan bom 4 in cukup beringas. Setelah 2 jam berlalu, dan mereka dengan bersamaan mencapai puncak nirwana dan bermandi keringat. Sean melepaskan penyatuan mereka. Menatap sang istri yang tampak kelelahan. Pria itu mengus 4 pipi sang istri penuh kasih sayang. Anaya sudah terlelap dalam mimpinya. Kenapa kamu gak mendengarkan perintahku, Ham? Untung aku datang tepat waktu, jika tidak entah apa yang terjadi padamu, gumam Sean yang gemas dengan sang istri. Sean benar-benar bersyukur datang tepat waktu karena dosis obatnya cukup tinggi. Sean kembali mengeraskan rahangnya mengingat dengan mata kepalanya sendiri Amar merecoki sang istri dengan obat laknat itu. Pria itu turun dari ran, yang setelah memastikan sang istri nyaman dengan tidurnya. Lalu meraih ponsel untuk menghubungi Morgan. La menuju balkon kamar agar tak mengganggu tidur sang istri. Sean, bagaimana? Morgan, ternyata Sekar udah kehilangan akal sehatnya. Dia berencana untuk menyuruh orang menggilir istri kamu setelah direcoki obat itu. Sean, brongsek. Bagaimana dengan Amar? Morgan, menurut pengakuannya dia memang tertarik dengan Anaya. Tapi hanya untuk bersenang-senang. Sean, kurang ajar. Aku akan menemui mereka besok. Morgan, bagaimana keadaan Anaya? Sean, cek. Jangan mengkhawatirkan istri orang Morgan. Morgan, hahaha dasar posesif. Gimana malam pertama kesiangannya? Sean, kepo. Klik. Sean menatap sang istri yang tampak menggeliat. La menghampiri wanitanya itu yang tampak mencari keberadaannya. Sudah bangun, Ham? Sean duduk di samping sang istri yang tampak memegangi kepalanya karena rasa pusing yang mendera. Mas. Wanita itu langsung memeluk sang suami erat. Tubuhnya bergetar karena ketakutan karena Amar yang hampir melecehkannya. Sean melerai pelukan sang istri yang menatapnya dengan penuh cinta. Kenapa nakal, Ham? Aku sudah bilang jangan keluar rumah sebelum kondisinya kondusif, ucap Sin. Dengan tatapan menusuk. Maaf mas, aku salah, lirih Anaya. Untung aku datang tepat waktu Naya, kalau tidak kamu sudah menjadi santapan mereka mengingat betapa agresifnya kamu tadi, ucap Sean membuat wanita itu tertunduk malu, membenarkan selimut yang menyelimuti tubuh pelosnya sedikit turun. Nay, aku hampir gila karena hal ini. Aku takut mereka menyentuhmu, bisik Sean membuat wanita itu mengangkat kepalanya menatap sang suami. Mas. Makasih sudah menolongku. Aku tak tahu jika ujungnya akan begini, sesal Anaya. Lupakan. Mau aku bantu ke kamar mandi? Tawar Sean. Tidak mas. Aku bisa sendiri, jawab Anaya turun dari tempat tidur dengan tubuh polosnya. Au! Ringis wanita itu saat pertama kali menginjakkan kakinya di lantai. Sean tak berkedip. Pria itu tampak menelan salivanya. Perlu bantuan? Tawar Sean dengan senyuman nakalnya. Gak. Kamu modus pastinya. Ini aja masih terasa perih mas, rengek Anaya melangkah pelan menuju kamar mandi.
Saat akan menyusul sang istri ponselnya, berdering satu panggilan dari sang mama tertera di layar. Sean, halo ma. Mama, Sean bagaimana apakah menantu mama baik-baik saja? Sean, ya Manaya baik-baik saja. Mama, lalu kalian kenapa belum juga pulang? Sean, sebentar lagi pulang ma. Tunggu Anaya mandi dulu. Mama, mandi. Kalian di mana emangnya kenapa? Anaya harus mandi dulu. Jangan bilang Sean. Ya, Mama, yes. Mama pesan kembar 3 ya Sean biar rumah makin ramai. Sean, Mama pikir istriku kucing. Iklik. Pria itu kesal dengan sang mama, pesan tak kira-kira. Pria itu menghempaskan kembali tubuhnya di atas kasur yang sudah seperti kapal pecah itu sembari menunggu sang istri mandi. Sean tersenyum membayangkan sang istri hamil anaknya. Dan akan ada anak yang memanggilnya Dedi. Membayangkan itu membuatnya ingin mengulangi ritual tadi agar bibitnya segera tumbuh di rahim sang istri.